Haleluya, shalom. 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 Mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam menara doa malam ini. Baik kita yang ada di gereja ini maupun bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah. Walaupun mungkin secara online, tetap menghargai Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan saya percaya ada hadirat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Ada hadirat Tuhan di dalam menara doa ini. Roh yang hidup penuhi kami Tuhan. Haleluya. Penuhi setiap hamba-hambamu, umatmu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembah. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai-Ku, yang menyertai. Mari buka hatimu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembah. Kami buka hati, Yesus. Roh-Mu disambil alih menara doa malam ini. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembah. Sekali lagi, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembah. Biarkanku Tuhan menyembah. Biarkanku, biarkanku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Nya Ibu Gusti Kembali kami datang Tuhan, sujud di altar-Mu yang maha kudus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Bapa. Kami mau menyerahkan hati kami Tuhan. Biar kami menjadi penyembahan yang hidup, berbau harum, menyenangkan hati Tuhan.
terima kasih Tuhan, karena jika kami ada hingga saat ini di menara doa pada saat ini, itu semua karena anugerah dan penyertaan-Mu. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing pada malam hari ini Bapa. Mari urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani di menara doa pada malam hari ini. Bahkan Engkau juga mengurapi dan memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami percaya ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kami yang selalu bekerja bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan menara doa kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk lebih dalam pujian penyembahan kita. Kita mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus menuntun setiap kita menyembah Dia. Dan ada perkenanan Tuhan, hadiratnya, bahkan kuasanya mengalir tengah-tengah pujian penyembahan kita malam ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan hormat pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan kita, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, kami sembah Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari nyanyikan pujian ini, kita masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan hormat pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Nampak keagungan Yesus, kami sembah Yesus, ku sembah, kami sujud Tuhan. Haleluya, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, kami sembah Yesus, ku sembah sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi, Yesus kami sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Bapa. Haleluya, haleluya. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan kekudusan-Mu, dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Tiada layak kami sembah, hanya Yesus Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami anak-anak-Mu, penuhi kami hamba-hamba-Mu. Urapan yang baru mengalir malam ini, urapan yang baru mengalir Roh Kudus. Siapa setiap anak-anak-Mu yang ada di gereja, anak-anak-Mu yang ada di rumah menyembah Engkau. Siapa kami Roh Kudus, tidak ada masa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Kau segalanya, Kau segalanya bagi Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti Graciela berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati pada malam hari ini supaya setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, kami boleh menerima sesuatu Tuhan, berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati Bapa-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan yang berasal daripada-Mu, sehingga apapun yang keluar dari mulut bibirnya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Saya akan baca ayat 46 sampai ayat yang ke-52, cukup panjang. Saya akan baca dengan cepat dan kita simak bersama-sama. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan mengenai iman yang menyembuhkan. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, maka harus disertai dengan iman. Hati yang percaya pada Tuhan. Apa itu iman yang menyembuhkan? Nah, kita bersama-sama renungkan mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dan rupanya tidak serta-merta Bartimeus langsung sembuh, saudara. Ketika Yesus di dalam pelayanannya ke Yeriko selesai dan kemudian dia pulang dari Yeriko, dan di tengah perjalanan ada seorang buta yang firman Tuhan katakan bernama Bartimeus, dan kemudian dia berteriak panggil, "Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihani aku, Yesus anak Daud, kasihani aku." Hal yang pertama iman yang menyembuhkan adalah iman yang percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Saudara, gelar dari anak Daud itu sebenarnya berbicara untuk Mesias. Ketika Bartimeus berkata, "Yesus anak Daud," raja
yang dinantikan, Mesias yang dinantikan itu, saudara. Padahal waktu itu banyak orang belum percaya Yesus keturunan Daud, raja yang dinantikan itu, Mesias yang dinantikan. Tetapi saudara, Bartimeus di dalam kebutaannya, di dalam kelemahannya, dia percaya bahwa inilah yang dinantikan selama ini. Dengan kata lain, dia berkata bahwa Yesus anak Daud, engkaulah raja, engkau yang diutus oleh Bapa di surga, dan engkaulah yang kami nantikan. Saudara, seringkali kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Tetapi ini menjadi sebuah panggilan yang teoritis. Kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali ketika kita mengalami masalah, pergumulan, kita sakit, saudara, yang pertama-tama kita cari obat, kita cari dokter. Sebenarnya no problem, it's okay, saudara. Tapi ketika kita jatuh sakit, hal yang pertama berseru panggil Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapakku. Apapun masalah pergumulan kita, apapun penyakit kita, hari-hari ini banyak yang sakit, saudara, banyak yang sakit. Apalagi di tengah-tengah pandemi banyak yang kena virus corona, saudara. Dan seperdoa yang mendengarkan firman Tuhan malam ini, ada kuasa Tuhan, ada mujizat terjadi dalam hidupmu, ada kesembuhan terjadi. Percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tapi yang jelas, nomor satu kan Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus harus nomor satu, saudara. Jangan sampai ketika ada sakit penyakit, saudara, kita cari jalan keluar yang lain, kita minum obat, cari dokter dan sebagainya. Nanti setelah mentok, waduh kayaknya nggak bisa sembuh, baru kemudian kita ingat Yesus. Loh, saya kan punya Yesus, saya punya Tuhan yang menyembuhkan. Seringkali Yesus menjadi jalan keluar yang terakhir. Satu hal yang saya ingin ungkapkan malam hari ini, Yesus itu harus menjadi jalan keluar yang pertama. Yang percaya katakan amin. Dia harus yang pertama dan yang terutama. Baru kita ke dokter, saudara, baru cari obat. It's okay. Yang pertama, yang penting Yesus yang terutama dalam hidup kita. Yang kedua, iman yang menyembuhkan itu adalah iman yang pantang mundur, iman yang teguh. Ketika Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku, banyak yang marah, banyak yang protes kepada Bartimeus. Bartimeus pun diam saja. Tetapi Bartimeus tidak peduli, dia tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang juga berteriak, kau diam Bartimeus. Kau siapa? Mau datang kepada Yesus, mau disembuhkan, you sadar dong. Bartimeus tidak peduli, saudara. Dia tetap berteriak sampai kemudian Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Ini model iman yang kedua, iman yang teguh yang itu ajaib. Ingat ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Daud diintimidasi sama Goliat. Loh, kau bawa apa itu? Ini saya bawa pedang, ini saya bawa tombak, bawa lembing. Kamu bawa apa? Masa cuma bawa apa namanya itu? Batu, umban. Emang saya anjing? Wah, saudara, kasih Tuhan, Daud diintimidasi. Daud tidak peduli. Kau datangi aku dengan tombak, dengan pedang, dengan lembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam.
Yang kau lihat dia itu yang daun bawah saudara. Tetapi yang tidak dia lihat daun bawah Tuhan, dan itulah yang daun lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memiliki iman yang teguh hari-hari ini. Mungkin doa kita belum dijawab hari ini, doa lagi besok. Besok doa kita gak dijawab, doa lagi. Yang bahayanya itu kalau ada orang ngomong sama kita, banyak dosa, dan dengar kau itu doa, bertobat kau saja, atau paling tidak kau puasa 7 hari. Nah kadang-kadang iman kita jadi minder saudara, turun kualitasnya mulai turun. Datang lagi orang lain, percuma aku berdoa. Bukan cuma kau yang berdoa, kami semua berdoa, doa aku tidak dengar, apalagi kau. Nah saya melayani Tuhan, kau tidak melayani Tuhan, saya saja tidak dijawab, apalagi kau. Saudara, kadang-kadang kalau kita sering mendengarkan orang-orang ngomong yang akhirnya membuat kita pesimis, kita mulai mundur, iya ya. Ingat di Lukas 18 perumpamaan tentang seorang janda yang datang kepada hakim yang lalim. Pak Hakim tolong, biar aku Tuhan, biar aku Pak Hakim tolong. Siapa ini pulang. Janda ini pulang, besok datang lagi. Pak Hakim tolong saya, Pak Hakim tolong. Siapa pulang lagi, besok datang lagi. Kita tidak tahu sampai berapa lama ini janda ini datang kepada hakim ini, sampai hakim ini berkata, daripada saya tiap hari dikasih begini sama ini janda, sudahlah, lebih bagus saya bantu dia saja. Maksudnya saudara, seorang hakim yang alim saja bisa berkata begini, apalagi Tuhan kita yang di surga, Bapa yang baik. Ketika kita berseru kepadanya siang dan malam, Tuhan tidak akan menunda-nunda saudara. Tuhan tahu waktunya yang tepat untuk menolong kita. Cuma masalahnya iman kita tetap teguh enggak saudara? Kita mau tetap berseru kepada Tuhan enggak? Kita mau tetap berdoa kepada Tuhan enggak? Sama seperti Bartimeus ini, orang-orang suruh dia diam. Apalagi saudara kalau ada intimidasi iblis, kebohongan iblis, udahlah, jangan kau berdoa. Tuhan itu tidak dengar. Mending kau datang sama dukun, kau datang sama siapa saja yang bisa bantumu. Hati-hati intimidasi iblis, hati-hati suara-suara dari yang sekeliling kita yang membuat kita pesimis. Saudara, hari ini doamu boleh jawab. Tetap percaya Tuhan pasti sanggup menjawab doa kita. Hari ini penyakitmu boleh sembuh, berdoa lagi besok penyakitmu pasti sembuh. Amin. Imanmu tetap teguh di depan Tuhan. Baru kemudian saudara, ada bukti, ada respon dari iman kita ketika Yesus akhirnya berhenti panggil orang itu. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia segera berdiri menanggalkan jubahnya. Bagi beberapa orang jubah ini adalah dosa, kesalahan yang harus kita tinggalkan. Tetapi bagi beberapa orang yang lain, ini bisa berbicara tentang harta, bisa berbicara tentang karir, yang membuat kita lambat untuk datang kepada Yesus. Ingat istri Lot yang berlambat-lambat saudara. Apapun yang menghambat dan memperlambat hidupmu kepada Tuhan, lepaskan hari ini. Kesombongankah? Atau mungkin ada dosa yang kita tidak akui, atau mungkin ada dosa yang kita tidak ampuni. Ada teman yang bersalah kepada kita, tapi kita tidak lepaskan pengampunan buat dia. Ini sekali memperlambat kita. Dan tanggalkan itu, tanggalkan. Dan percaya Tuhan sanggup melakukan mujizat. 3 hal yang ini yang saya bisa bagikan kepada kita malam hari ini. Iman yang menyembuhkan adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Datang dengan iman yang teguh dan tanggalkan segala yang menghambat hidupmu.
Yesus, berlari-lari kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa-doa syafaat kita malam ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sekali lagi ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Kami kagum Tuhan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, kami berseru. Yesus, Yesus, Ini kami Tuhan. Yesus, berseru. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Yesus, Dan kami mau berseru-seru dengan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Pengabdianku Tuhan, pengabdianku hanya pada-Mu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Shikada pada masangkada. Hina pada masangkada. Kami percaya firman-Mu ya dan amin malam ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, sampai hari ini Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Itulah sebabnya saat ini kami mengangkat tangan. Kami mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang sakit. Mereka berada dalam kelemahan tubuh. Mereka yang terbaring di rumah malam ini. Apapun yang membuat mereka sakit Tuhan. Maka dari segala virus-virus corona, kami bersama
hati di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu, oleh kuasa darahmu, kami sembuh. Kami sembuh. Kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurmu Tuhan, kami sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang menghalangi kuasa Tuhan hari ini. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus itu mengalir dalam kuasa Roh Kudus. Jamah mereka yang sakit. Pelada dosa kesalahan kami ampuni. Kuduskan kami di dalam darah-Mu. Apapun yang menghambat kuasa Tuhan hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan. Kami lepaskan segala kesombongan, segala dosa kejahatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Maka segala dosa yang tidak mengampuni kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh mengintimidasi kami, roh yang membuat kami khawatir, roh yang membuat kami takut, kami tolak hancurkan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang menghalangi kuasa Tuhan untuk kami mengalami kesembuhan, untuk kami mengalami mujizat Tuhan malam ini. Jamah Tuhan, jamah. Sekali lagi oleh bilu-bilu-Mu kami sudah sembuh. Kami sudah sembuh. Kami sudah sembuh. Kuasa nama-Mu, kuasa nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan yang menyembuhkan itu mengambil. Terima kasih Tuhan. Tolonglah bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Di tengah-tengah begitu bencana yang terjadi atas bangsa ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan yang tetap pegang kendali, Tuhan yang tetap mengontrol bangsa kami. Pencobaan-pencobaan yang dialami oleh bangsa ini adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami jalan keluar. Tolonglah presiden kami, wakil presiden, para menteri, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah mereka roh yang takut akan Tuhan, roh yang gentar akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, roh yang mengandalkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada hikmat-Mu, pimpinan-Mu akan budi yang Tuhan berikan bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk menangani semua pencobaan, gempa, longsor, banjir, bandang Tuhan. Oh, yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami bencana-bencana alam ini. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka kekurangan makanan minuman oleh kuasa Tuhan. Tuhan yang mencukupkan apa mereka makan, apa minum dan apa mereka pakai dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Anak-anak yang mengalami bencana, yang di Kalimantan Tuhan Selatan, Baja Tuhan, di Mamuju, Majene Tuhan, tolong Tuhan, tolong mereka Tuhan, tolong Tuhan. Belas kasihan Tuhan atas Indonesia, belas kasihan Tuhan atas bangsa kami. Ampunilah bangsa kami Tuhan, ampunilah bangsa kami Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada kelepasan daripada-Mu. Kota Makassar juga berada dalam perlindungan Tuhan. Oh Tuhan, kedamaian, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan umat-Mu. Jauhkan, lepaskan kami Tuhan dari yang jahat, dari bencana-bencana alam. Kelilingi kota Makassar ini dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan, tolong. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja-Mu juga pulihkan di akhir zaman ini. Dan kuasa Roh Kudus terus mengalir tengah-tengah gereja-Mu. Tetapi setiap anak-anak-Mu ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Mereka yang mencari Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami dari segala yang jahat, dari virus-virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, tolong Tuhan, sempurnakan gereja, kuduskan kami semua denominasi yang ada Tuhan. Engkaulah kepala gereja, Tuhan yang menyatukan kami hari-hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih secara khusus buat jemaat-Mu GB Bukit Hermon, jaga keluarga demi keluarga Tuhan. Mereka semua berada dalam perlindungan Tuhan, suami, istri, anak-anak, orang tua.
Lindungi setiap keluarga dari yang jahat, dari segala pencobaan, dari virus-virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga yang membuat usaha pekerjaan anak-anakmu berhasil. Apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung. Keluar masuk mereka lindungi Tuhan. Lumbung-lumbung mereka senantiasa ada dan tersedia. Mereka tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah kuatkan, yang sakit disembuhkan. Jamah Tuhan, jamah. Oh, beri hati yang terus mencari Tuhan, hati yang menyenangkan Tuhan. Bahkan bagi setiap anak-anakmu juga yang mengikuti menara doa melalui online, kuasa Tuhan menyertai mereka. Kuasa Tuhan menyertai setiap keluarga demi keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Dan namamu dipermuliakan di dalamnya. Kami percaya Tuhan, banyak mujizat hari-hari ini, banyak kesembuhan terjadi hari-hari ini, karena kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Lebih daripada kami doakan malam ini, Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Mari sekali lagi kita mengatakan pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi kami mengangkat tangan Tuhan. Engkau yang layak terima pujian kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala mana-mana besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi kumuliakan nama-Mu. Kumuliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kumuliakan nama-Mu. Kumuliakan nama-Mu. Tuhan, mulia nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia akhir menara doa malam ini. Kami naikkan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi lebih dari yang kami doakan, Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan, kesembuhan, mujizat dan jalan keluar. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, doa hamba-Mu. Oh, secara khusus di tengah-tengah jemaat Bukit Hermon, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, suami, istri, anak-anak diselamatkan, orang tua diselamatkan. Keselamatan daripada mengalir dalam setiap rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya anugerah-Mu, berkat-Mu mengalir malam ini. Kekasih Tuhan, arahkan hati-Mu, terimalah berkat-Nya. Ulanglah dan terimalah segala berkat anugerah yang berlimpah-limpah dan Allah Bapa.
kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.